Gak sia-sia deh nunggu 8 jam untuk ngerasain kue 8 jam ini. Proses pembuatannya yang lama membuat kue 8 jam makin jarang ditemui. Tidak semua orang sabar membuatnya. Kue 8 jam adalah kue khas Palembang yang sudah mulai pudar namanya. Rasa penasaran mengantarkan saya pada rumah seorang perempuan. Bentar ya Pak. Nah sekarang saya udah sampai di rumah Ibu Haja Aisyah yang katanya udah sejak turun-temurun membuat kue-kue khas Palembang. Terutama kue 8 jam ini. Kita masuk yuk untuk tanya-tanya gimana cara buatnya. Misi Ibu. Halo Ibu-ibu. Ibu lagi ngapain ini Bu? Kue khas Palembang. Oh iya Bu, bikin kue khas apa aja Bu? 8 jam, batu lapis, mak subang. Oh gitu. Iya. Kalau kita mau tanya-tanya gimana cara bikinnya kue 8 jam boleh Bu? Boleh, boleh. Boleh. Silakan. Ini kita bikin kue 8 jam ya Bu ya? Iya. Katanya kue 8 jam itu makanan khas bangsawan dulu ya Bu ya? Udah diturun-turunnya. Iya. Ini apa aja Bu? Bahan-bahan pembuatan kue ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu telur bebek, gula pasir, susu, mentega, dan vanili pemberi aroma makanan. Semua bahan dicampur dan diaduk rata. Mengocoknya tidak boleh sembarangan. Bu, ini kan capek kalau pakai ini. Sekarang ada mixer tuh Bu yang cepat. Tapi tidak boleh pakai mixer. Oh, nggak boleh pakai mixer? Itu ngembang nantinya. Kuenya kurang bagus. Oh, jadi memang mesti pakai ini. Dikocokkan dulu. Oh, Sekarang hancurkan gulanya aja. ternyata benar-benar harus tradisional loh. Pakai mixer aja nggak boleh. Kalau saya udah nggak tahu deh gimana bikinnya. Apa pikir-pikir. Adonan ini pun jangan dikocok terlalu lama, hanya sampai gulanya larut. Setelah itu loyangnya disiapkan. Loyang ini dilapisi mentega agar adonan tidak melekat, lalu dipanaskan dalam dandang. Setelah panas, tuangkan adonan ke loyang. Lapisi dengan plastik agar tidak ada air yang masuk, kemudian tutup. 8 jam lagi baru kue ini siap dihidangkan. Masih lama lagi nih. Padahal saya udah lapar banget pengen ngerasain kue 8 jam ini. Gak heran ya, makin sedikit orang-orang yang telaten dan mau buat kue 8 jam ini. Habis lama sih. Tapi kita penasaran kan dengan rasanya. Jadi kita tungguin aja yuk sampai matang. Memang butuh waktu dan kesabaran luar biasa untuk membuat kue ini. Sebenarnya Aisyah sudah melakukan berbagai cara untuk mempercepat proses pembuatannya, termasuk dengan memakai oven modern ini. Tapi hasilnya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Aisyah pun kembali ke cara dan peralatan tradisional. Tapi justru kemauan untuk tetap menggunakan cara-cara tradisional ini yang membuatnya selalu kebanjiran order. Dengan harga jual 150 sampai 250 ribu per kue, tak jarang Aisyah terpaksa menolak pesanan yang datang ke rumahnya. Akhirnya masa penantian pun berakhir. Setelah persis 8 jam, kue pun matang dan siap dinikmati. Wah, akhirnya setelah kita nunggu 8 jam, jadi juga di kue 8 jam. Gimana? Sekarang kita icipin aja ya sama-sama ya. Saya potong ya Bu ya, ini ya Bu ya. Manis dan rasanya kayak meleleh di mulut saya. Kayaknya kalau emang begini rasanya nggak sia-sia deh nunggu 8 jam untuk ngerasain kue 8 jam ini. Proses pembuatannya yang lama membuat kue 8 jam makin jarang ditemui. Tidak semua orang sabar membuatnya. Karena itu pula kue ini konon memiliki nilai yang tinggi.
kue 8 jam biasanya dipersembahkan kepada tamu-tamu agung yang datang ke Palembang. Odilia Paula, Ronald Gurning, Trans TV, Palembang, Sumatera Selatan.